Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga penonton pesantren Jalali Allah lindungi ya dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal, abadi yang tidak mati-mati lagi setelah kita hidup di dunia ini. Al-hayatul faniyah, hidup yang sementara. Allah melindungi kita ya dalam kehidupan yang al-baqiyah juga nanti. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Itu di Quran begitu tertulis ya. Sekarang saya mau jawab Pak Nuryanto ya. Katanya pengen nyumbang pembangunan Masjid Syuhada ya. Semoga bisa ya, kita doakan. Sekarang pekerjaan buruh harian lepas ya. Gini Pak Nuryanto, sebaiknya memang ada cita-cita ya untuk membangun masjid sebagaimana Rasulullah itu dalam hidupnya membangun masjid dua, yaitu pertama Masjid Quba yang 4 km sebelum Madinah dan kedua Masjid Madinah ya. Dan dua-duanya Masjid Quba itu masih dipakai ya selama hampir 1500 tahun lamanya, dan juga Masjid Madinah masih dipakai ya. Jadi hendaknya kita sebagai muslim, Pak Nuryanto, punya cita-cita bikin masjid itu dua ya, ikuti sunnah Rasul dua, dan kemudian naik haji. Rasulullah naik haji satu kali dan umroh 2 kali ya. Dan Rasulullah membuat masjid dan Rasulullah hafal Quran. Jadi kita usahakan kita hafal Quran 30 juz, bikin masjid 2, dan kemudian haji sekali, umroh 2 kali, itu minimal begitu ya Pak ya. Sebagai buruh harian lepas bisa ya, insya Allah bisa. Kenapa? Allah yang menguasai hidup kita dan Allah yang mengatur masa depan kita. Nasib kita tidak tahu ya. Hari ini mungkin kita jatuh ya, tapi satu saat Allah memberikan keluangan-keluangan ya, harapan dan juga peluang-peluang ya, untuk kita lebih maju dengan kecepatan yang tidak kita duga sama sekali. Semuanya itu karena takdir dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meningkatkan penghasilan, mungkin ya sebagai buruh harian lepas, mulai dagang Pak. Dagang pertama mungkin merasa nggak punya bakat ya, tapi ya dipaksakan aja lah ya. Saya juga nggak punya dagang, nggak punya bakat, tapi dipaksakan dorong gerobak bisa Pak. Dalam usia 55 tahun, tanggal 7 April hari Rabu 2016 ya, kita paksakan dorong gerobak supaya dapat duit, jualan kacang hijau dan jualan apa ya waktu itu, jualan cilok. Bisa lah, lama-lama juga terbiasa dorong gerobak. Jadi insya Allah meningkatkan penghasilan untuk keluarga. Ada pendapatan harian yang bahasa kerennya namanya daily income gitu Pak. Sebab kalau buruh harian lepas terus kan itu sangat tergantung pada orang lain. Tapi kalau kita melakukan satu gerakan wirausaha ya, dibantu istri dari rumah, masaknya misalnya, nyiapkan apanya gitu, bisa itu insya Allah meningkatkan penghasilan. Kan boleh kita memilih takdir yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik, dan meningkatkan penghasilan yang lebih baik dengan izin Allah. Yang penting mah Pak, jangan lupa sholat ya, sholat. Atau almarhum Koh Stephen itu yang wafat dalam usia 40 tahun dan sudah berhasil mengislamkan 60.000 orang ya, dari tadinya bekerja di katedral Katolik di Istiqlal, kemudian dia masuk Islam pada usia umur 20 ya. Selama 20 tahun dia bekerja siang malam membangun Mu'alaf Center, dan kemudian mengislamkan banyak orang, separuh dari pekerjaan yang sudah dikerjakan Rasulullah. Rasulullah selama hidupnya dalam 23 tahun berdakwah itu mengislamkan orang sampai 120.000 orang selama hidupnya. Tapi Koh Stephen itu sudah berhasil dalam usia 40 sudah mengislamkan sampai 60.000. Jadi orang itu bisa berubah ya, bukan di mana kita sekarang Pak Nur, tapi kita akan bergerak kemana. Dan jangan lupa, Allah waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu melindungi kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita terus ya berpegang pada tali Allah, al-urwatul wuthqa. Tali Allah yang kita pegang itu tidak akan pernah putus ya, dengan keimanan yang kita perkuat terus menerus ya. Jangan lupakan Allah, jangan lupakan sholat sebagai metode kita
berhubungan terus kepada Allah. Kalau ada kekeliruan dalam hidup kita, terus kita tobat dan kita penuh harapan lagi kepada Allah. Karena memang setan itu inginnya kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, kita cepat kembali, Pak. Ada kesalahan-kesalahan, ya sudahlah, yang sudah waktu yang sudah berlalu, kita perbaiki hari-hari kita ke depan dengan terus berpegang teguh kepada Allah. Gitu Pak Nuryanto. Termasuk memperbaiki ekonomi keluarga juga begitu, terus dicari jalannya, nanti Allah juga menemukan memberikan jalan-jalan yang terbaik untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan satu solusi. Allah akan memberikan satu makhrajan, jalan keluar. Allah akan memberikan way out, jalan keluar, makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah dialah Allah yang akan menganugerahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dengan cara yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi yang penting kewajiban kita adalah bukan mencari rezeki, tapi kewajiban kita adalah memperbaiki hubungan-hubungan kita kepada Allah, dan mencari rezeki itu ya sekuat yang kita mampu saja. Jangan sampai mencari rezeki itu kemudian meninggalkan sholat ya. Sholat yang utama, rezeki itu kita jalani sesuai kemampuan kita. Jangan sampai yang pokok-pokok itu kita hilangkan. Jadi dalam hidup ini yang penting kita bagaimana ibtigha mardotillah, mencari keridhaan Allah, mencari Allah itu supaya suka, supaya rela, supaya cinta kepada kita. Ya kita berikan rasa cinta kepada Allah dengan cara tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah dan tunduk patuh kepada perintah-perintah Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangan yang Allah sudah tetapkan, yang Rasulullah sudah tetapkan. Gitu aja ya Pak Nuryanto ya, moga-moga ada sedikit motivasi bahwa buruh harian lepas itu ya tetap perlu, tapi kita coba berusaha ya mencari takdir yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk dakwah Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh.